Hai Farmamage, kami dari kelompok 1 Praktikum Farmasi Komunitas Golongan S ingin memberikan edukasi seputar Microlax. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait indikasi dari obat Microlax. Microlax ini termasuk obat pencar atau laxatif di mana diindikasikan untuk pasien yang susah membuang air besar atau BAB, di mana dikarenakan feses yang membesar dan menyebabkan pasien yang susah mengejan saat BAB. Di sini laxatif itu terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah laxatif kontak, laxatif osmotik, laxatif pembesar volume, dan laxatif emollient atau pelicin. Di sini Microlax ini termasuk ke dalam laxatif pelicin. Baik, di sini komposisi untuk Microlax itu ada sodium lauryl sulfat, sorbitol, dan PEG 400, di mana komposisi dari Microlax itu memiliki fungsi yang berbeda tapi memiliki satu tujuan untuk mempermudah BAB untuk pasien. Yang pertama ada sodium lauryl sulfat, di mana fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan agar feses dapat terbasahi. Kemudian ada sorbitol, di mana fungsinya untuk menyerap air ke dalam usus besar atau rektum agar mempermudah feses itu dilunakkan. Kemudian yang terakhir ada PEG 400, di mana fungsinya untuk melumasi rektum agar feses yang besar itu dapat dikeluarkan. Sehingga dari mekanisme dari komposisi Microlax ini dapat diindikasikan untuk pasien yang susah buang air besar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konstipasi. Jadi konstipasi ini disebabkan karena adanya gangguan sistem pencernaan sehingga menyebabkan pasiennya ini kesulitan untuk mengeluarkan fesesnya. Kesulitan ini disebabkan karena fesesnya terlalu keras karena fesesnya menyerap banyak air selama perjalanan menuju ke usus. Untuk aliran sendiri dari penyakit konstipasi sendiri itu ada 5. Yang pertama apabila pasien berusia di atas 50 tahun. Yang kedua apabila pasien mengalami penurunan berat badan drastis. Yang ketiga apabila pasien mengalami anemia. Yang keempat apabila pasien mengalami mual kronis. Dan yang terakhir apabila pasien tetap mengalami konstipasi berat meskipun telah diberikan terapi obat. Prosedur medis di mana melibatkan penyuntikan cairan ke dalam rektum dan menggunakan nozzle yang diletakkan pada kantong yang terbuat dari kain atau plastik. Enema sendiri lebih efektif karena jangkauannya lebih jauh dalam membersihkan seluruh usus besar dan mengandung lebih banyak obat setiap kali digunakan. Karena tujuan dari enema sendiri adalah merangsang usus besar dan melancarkan BAB serta sembelit atau untuk prosedur medis tertentu. Enema dibanding dengan setiap suppositoria atau setiap lain jauh lebih unggul dengan dari stabilitasnya. Karena sifat higroskopik pada suppositoria dapat menimbulkan bakteri untuk tumbuh. Enema juga jauh lebih unggul dibandingkan sediaan per oral, karena sediaan per oral dapat menyebabkan emesis sehingga obat yang dimuntahkan belum terserap secara keseluruhan oleh tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemakaian dari obatnya sendiri. Yang pertama kita membuka tutupan dari obatnya ini. Setelah itu kita pencet tubnya sehingga cairan sedikit keluar dari tubnya. Nah, seperti ini. Lalu oles bagian pipa luar dari obatnya ini. Setelah itu masukkan ke dalam anus. Ini digunakan pada pasien dewasa dan pasien anak-anak juga bisa. Setelah itu, tekan seluruh cairan masuk ke dalam anus, lalu cabut pipanya tanpa melepaskan tekanannya. Jadi selanjutnya, gimana sih cara menyimpan